Bismillah, Baiklah Bapak, Ibu, dan para peserta yang kami hormati. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti dari acara ini, penyampaian materi yang akan dipandu oleh rekan saya, Saudari Jalfa Alifa Jahra, selaku moderator pada workshop kali ini. Pada Saudari Jalfa, kami persilahkan untuk memandu jalannya acara. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mela. Teman-teman semua, sekarang kita sudah memasuki sesi acara yang kita tunggu dari tadi, yakni penyampaian materi oleh Bapak C. Gunawan STMM yang akan dipandu oleh saya, Zalfa Alifa Jahra, selaku moderator. Nah, di opening tadi saya lihat teman-teman sudah sedikit banyak tahu ya tentang apa sih SPSS ini. Nah, sebenarnya apa sih SPSS itu? Berapa penting kita sebagai mahasiswa untuk bisa menguasai SPSS atau Statistical Program for Social Science, diartikan sebagai suatu paket program aplikasi komputer yang digunakan untuk analisis data statistik. Nah, melalui SPSS ini, pengguna dapat membuat dan menyusun laporan berbentuk chart atau grafik, berbagai distribusi, diagram, tabulasi, analisis statistik yang lebih kompleks dan deskriptif. Maka dari itu, sebagai seorang mahasiswa, sudah seharusnya kita mengetahui dan mempelajari tentang SPSS ini. Nah, salah satunya dengan mengikuti acara workshop. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja sapa Bapak Cegun nih. Halo Bapak, apa kabar? Baik, apa kabar semua? Suara saya terdengar jelas? Iya Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak C. Jelas, Pak. Iya, sudah jelas, Pak. Oke. Nah, teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum Pak Cegun menyampaikan materi, izinkan saya untuk membacakan profil beliau terlebih dahulu. Silakan ditampilkan. Oke, berikut ini adalah profil dari pemateri kita, yaitu Bapak C. Gunawan. Bernama lengkap C. Gunawan, STMM. Beliau lahir di Sukabumi, bulan Juli di tahun 1989. Riwayat pendidikan yaitu Magister Manajemen di Universitas Widyatama dan Sarjana Ekonomi di STIE STAN Indonesia Mandiri Bandung. Riwayat pekerjaan yaitu dosen program studi administrasi bisnis di Institut Manajemen UIT Indonesia. Beliau juga sebagai founder Skripsi Bisa dan juga sebagai autor. Sudah ada 2 buku yang diterbitkan, yaitu Mahir Menguasai SPSS dan Skripsi Don't Worry. Itu juga ada website dan LinkedIn jika teman-teman ingin melihat karya-karya tulisan beliau bisa mengunjungi website tersebut, dan jika ingin menjadi mutual di LinkedIn juga bisa. Oke, demikian profil dari Bapak C. Gunawan. Gimana nih, udah lebih kenal kan? Sekarang mari kita simak penjelasan dari Bapak Cegun mengenai SPSS ini. Pada Bapak dipersilakan. Oke, baik, terima kasih ya Zalfa Alifah. Saya tentu sangat berbahagia sekali ya pada pagi ini, karena pertama bisa menyapa teman semua para Berisik lah. workshop, kemudian Halo, Mbak. kita menyampaikan ya beberapa hal terkait SPSS ya. Kalau sebelumnya itu workshop harusnya memang masalah harusnya seperti itu ya. Jadi teman-teman ini ada laptop yang
tutorial yang ini maaf yang ya. nanti ditunjukkan oleh kemudian bisa latihan bersama, kan harusnya seperti itu. Tapi nanti kita insya Allah akan ada semacam workshop lanjutan ya bagi teman-teman yang ingin berminat mendalami ini, karena ini kan harus praktek nih. Nah, bisa mengikuti workshop lanjutan ini ya. Judulnya itu Mahir Menguasai SPSS. Kalau istilah mahir itu kan expert ya. Itu hanya sekedar judul aja. Kalau misalnya ingin betul-betul mahir, tentu ada waktu ya, ada waktu dan harus ada kesungguhan. Saya rasa di seminar kali ini juga belum tentu bisa jadi mahir semua. Nah, setidaknya bisa tergambar dulu seperti apa ya, atau setidaknya mindsetnya udah mindset saya pasti bisa gitu kan. Nah, setidaknya itu dulu dah ya. Jadi saya disclaimer nih sebelum saya sampaikan materi yang disampaikan. Mahir di sini ya tentu perlu konsistensi, perlu ada kesungguhan dari teman-teman semua ya, termasuk kesungguhan saat menyimak materi pagi ini gitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu dan ada niat tulus untuk mengikuti workshop kali ini. Saya yakin semuanya ini mahasiswa dan saya pastikan bahwa materi ini akan diperlukan meskipun tidak saat ini, nanti di akhir perkuliahan ini akan sangat bermanfaat sekali. Dan beruntung sekali teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Nanti akan kepikir ya, beruntung sekali mengikuti workshop di tanggal 11 bulan Februari gitu ya, 2023 jam 10 gitu ya, bersama Bapak C. Gunawan. Nanti mudah-mudahan suatu saat kalian terpikir seperti itu ya, meskipun saat ini belum bisa secara full menerima materi yang saya berikan. Nah, sedikit bercerita terlebih dahulu, judul workshop ini merupakan judul buku saya ya. Mahir Menguasai SPSS. Boleh ya saya sampaikan dulu ya awal mulanya. Sebetulnya menulis buku Mahir Menguasai SPSS itu didasari oleh satu keresahan saya ya. Karena sebagian besar teman-teman saya waktu kuliah itu pasti menghindari hal-hal yang berbau hitungan, gitu kan? Mungkin teman-teman di sini nih ada yang masuk manajemen, ada yang masuk administrasi bisnis, itu kan? Wah, ini kayaknya nggak ada hitungan nih. Masuk ilmu komunikasi, ini nggak ada hitungan nih, gitu kan? Tapi tiba-tiba di akhir ketemu hitungan, gitu. Sebetulnya tidak bisa menghindari itu meskipun kita kurang suka dengan hitungan, tetapi mau tidak mau itu ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, pada waktu itu teman-teman termasuk saya mungkin ya, kayaknya sulit sekali nih hitungan ini ya, jangankan statistika, matematika pun enggan ya. Aduh, ada pelajaran matematika gitu ya. Hanya beberapa orang saja. Kalau di kelas itu paling 1-5 orang lah yang suka matematika, gitu kan? Sisanya nggak suka dan ngeklaim bahwa pelajaran itu adalah pelajaran yang tersulit. Mata kuliah hitungan adalah pelajaran yang tersulit. Kebanyakan seperti itu kan? Saya ingin meluruskan bahwa memang pertama hitungan itu pasti akan selalu diperlukan. Kemudian ilmu statistika juga akan sangat bermanfaat bagi kita ya, khususnya mahasiswa, dan nantinya ke depan pun sama. Entah itu kalian bergelut di bidang bisnis ataupun apapun itu, kalian akan berhubungan dengan hitungan ya. Kebetulan di waktu saya kuliah itu saya tidak mendapatkan saya merasa kesulitan mencerna dari dosen saya yang menjelaskan statistika, gitu loh.
maksudnya adalah saya belum bisa mengkoneksikan ya antara rumus-rumus yang diberikan oleh dosen saya waktu itu dengan jurusan saya bisnis gitu kan. Itu kolerasinya gimana sih gitu ya, hubungannya apa sih dengan bisnis, hitung-hitungan nanti gimana ke bisnisnya. Nah saya belum bisa mengkonekkan itu, jadi seolah-olah hanya formalitas saja belajar statistika itu, oh ini rumusnya, dimasukin angkanya, selesai gitu ya, kan gitu. Tapi aplikasinya bagaimana gitu kan? Ya. Nah, ini saya merasa berat di sana. Ini kalau di pekerjaan gimana dipakai gitu kan? Kalau di bidang bisnis juga dipakainya seperti apa gitu. Nah, waktu itu saya punya keresahan itu. Sampai akhirnya masuk semester akhir, sebetulnya saya tidak mendapatkan pemahaman tentang software alat bantu untuk perhitungan statistika. Yang ada di bayangan saya adalah statistika ada rumus-rumusnya, ya, entah bahasanya apa, nggak tahu gitu kan, terus dihitung selesai gitu ya. Padahal ada software-software yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah itu. Hanya sekali klik, keluar semua hasilnya, kita bisa interpretasikan. Nah, itu saya nggak dapat. Sampai akhirnya saya belajarlah sendiri. Bahkan kalau ada seminar-seminar seperti ini, saya coba ikut, apa sih gitu ya, SPSS itu, terus ke penelitian bagaimana kalau saya melakukan penelitian bisnis harus seperti apa, kan sampai seperti itu tuh. Saya mencari tahu sendiri. Sampai akhirnya ternyata itu mudah gitu ya. Yang saya takutkan, yang saya khawatirkan, yang saya buat pusing gitu waktu saya kuliah belajar statistika, ternyata cuma gini doang gitu ya. Sombong ya, cuma gini doang gitu. Nah, saya mungkin teman-teman sekarang ini merasakan seperti ini, apa ya gitu ya. Udah dengar kata statistika udah pusing duluan gitu kan. Udah munculnya itu angka gitu ya. Nggak ngerti ya. Ternyata banyak sekali manfaat saat kita mengetahui software atau alat bantu yang bisa membantu kita dalam perhitungan statistika. Salah satunya SPSS. Ya. Nah, atas dasar itu barulah saya menulis gitu loh ya. Saya menulis buku ini, Mahir Menguasai SPSS. Saya coba kemas ya, yang biasanya saya temukan buku-buku itu pertama teorikal banget gitu ya. Banyak teorinya sampai pusing bacanya juga ya. Itu maksudnya apa? Mencernanya pusing, istilah-istilahnya pusing gitu kan. Terus tidak praktikal gitu kan. Harus ada pencernaan sendiri ya. Kita harus cerna sendiri, pahami sendiri. Kadang kalau nggak paham kita harus cari lagi referensi lain agar bisa paham, atau buka lagi tutorial, video tutorial gitu kan. Kan seperti itu kan. Nah, akhirnya saya coba meramu itu semua menjadi sebuah buku. Menjadi sebuah buku Mahir Menguasai SPSS. Saya coba sajikan dengan bahasa sederhana ya. Bahasa sederhana, singkat, padat, dan memang praktikal gitu. Jadi teman-teman tuh bisa tahu, bisa paham gitu ya. Maka saya susunlah itu. Gitu ya. Buku Mahir Menguasai SPSS. Yang mudah-mudahan itu bisa bermanfaat ya untuk mahasiswa dan umum. Buku itu terbit 2 kali. Yang pertama tahun 2018. Kemudian yang kedua tahun 2020 itu ada edisi revisi ya. Jadi ada penambahan. Itu ya sekilas tentang Mahir Menguasai SPSS yang kebetulan ini dipakai di judul di judul ini ya, seminar pagi hari ini gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman ini antusias semuanya untuk mendengarkan materi yang akan saya sampaikan. Nah, ini saya sedikit promosi nih ya. Teman-teman bisa dapat buku ini, udah dijual di mana-mana. Kalau teman-teman cari di Google ya,
Misalnya nih, cari di Google. Mahir menguasai SPSS gitu ya, ini udah muncul buku. Ini bisa di order online ya, banyak juga yang menjual buku ini ya. Jadi kalau cover ada 2 cover ya. Ini kalau yang ini nih, yang ini terbaru nih ya, 2020. Kalau yang ini 2018. Tapi pada intinya ini sama saja ya. Ini bisa didapatkan dimanapun. Secara online juga bisa bisa dipesan. Nanti di akhir sesi saya akan bagi-bagi buku ini buat teman-teman yang beruntung. Kalau beruntung ya, saya akan bagikan berapa buku ya. Nanti deh ya kita lihat di sesi akhir ya. Jadi saya akan bagikan gratis tentunya. Ini kalau di yang ada juga di Shopee juga banyak, di Shopee, di Tokped, di semua marketplace itu ada dan cukup murah ya. Buku yang terbaru ini cukup murah kalau teman-teman mau beli, di sekitar 60-an ya, 60 ribuan. Nih kalau saya lihat nih ya, kita lihat komentarnya ya, komentar dari orang-orang atau siapa yang membeli. Dari sisi tampilan memang kualitasnya itu pakai HPS buku itu ya, tebal, cetakannya jelas. Ini ada nih yang sama juga. Kalau misalnya ada yang ngejual di bawah 50.000, nah saya pastikan itu bajakan. Harga terjangkau tentunya ya. Ini nih kayak ini, Masya Allah, buku ini sangat membantu untuk pemula ya. Jadi untuk pemula itu sebetulnya ini buku rekomendasi buat teman-teman. Mudah dipahami, jelas. Nah, ini ya. Itu sekilas kenapa tiba-tiba saya tulis buku ini. Karena memang ya itu. Banyak sekali mahasiswa yang merasa kesulitan ya di akhir semester untuk melakukan analisis data statistika. Jangankan untuk memahami statistika, untuk menggunakan software statistikanya aja sulit gitu ya. Nah, selain buku, karena memang saya menyadari bahwa tidak semua orang bisa baca, ya. Tidak semua orang bukan nggak bisa baca ya, suka membaca ya. Kadang ada orang yang baca aja nggak paham, meskipun bahasanya udah begitu ringkas, sederhana. Tapi juga ada orang yang perlu divisualkan ya, ada audio visualnya baru dia ngerti. Maka berbarengan dengan ini ya, dengan launching buku waktu itu 2018, saya buat channel YouTube Skripsi Bisa. Nah ya, di sana tuh banyak sekali tutorial pengolahan data. Tidak hanya SPSS, tetapi juga software lain. Ya, itu banyak sekali ya. Maka sebetulnya kalau teman-teman nggak mau beli buku itu ya, nggak mau beli buku itu, bisa diakses gratis videonya. Ya, di channel Skripsi Bisa itu semuanya lengkap, tidak hanya pengolahan data tapi konten-konten lain terkait dengan penelitian itu lengkap sekali. Meskipun masih ada kekurangan, tapi saya sampaikan bahwa itu sangat lengkap, mulai dari pengolahan data, kemudian tips gitu ya, cara nyusun skripsi gitu ya. Itu tidak hanya kuantitatif tapi kualitatif juga ada, itu sangat lengkap sekali. Saya sudah publish sekitar 500 video di sana yang bisa diakses secara gratis tanpa harus beli buku itu ya. Jadi aneh ya, saya promosi buku tapi dipatahkan oleh YouTube saya gitu. Nah, artinya saya membuat buku itu bukan untuk sekedar komersial ya.
tidak untuk sekedar bisnis. Karena kalau dilihat juga gak ada untungnya ya, satu buku paling royalti berapa gitu kan. Nah, penerbitan buku itu dan pembuatan channel ini pure saya hanya ingin membantu teman-teman semua ya. Saya gak paksa kalian beli ya silahkan, karena memang kalaupun butuh ya saya ada videonya YouTube, silahkan bisa diakses gitu kan gitu. Nah bahkan sampai awal-awal launching itu saya sempat bagi-bagi juga gratis ya. Kalau dilihat di channel YouTube saya itu banyak sekali video-video yang bagi-bagi buku itu gratis ya. Nah jadi semua itu saya buat hanya untuk berbagi saja dengan teman-teman gitu ya, berbuat hanya untuk berbagi dengan teman-teman, termasuk di acara ini gitu kan, termasuk di acara ini. Nah, ini niatnya untuk berbagi ilmu dengan teman-teman semua gitu ya. Kalaupun ada dampak komersil dari sana, yaitu hanya bagian kecil aja, begitu ya. Jadi sebetulnya teman-teman bisa mempelajari apa yang akan saya sampaikan ini di buku yang sudah saya buat dan teman-teman bisa beli, atau kalau misalnya nggak mau beli silahkan kalian lihat di channel saya gitu kan, gratis itu, gratis dan jelas, dituntun dari awal sampai akhirnya itu jelas sekali ya. Nah begitu. Nah sekarang kan tentu teman-teman jadi penasaran nih, SPSS itu apa gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh moderator, salah satu alat ya atau software untuk melakukan analisis data perhitungan secara statistika. Nah, saya belum tahu teman-teman ini ada di semester berapa. Yang jelas saya akan coba bangun dulu satu pemahaman yang memang bisa membuat teman-teman ini berpikir bahwa analisis data secara statistik itu mudah dan ada softwarenya ya, ada alat bantu yang membuat kita lebih mudah menganalisis data, kan gitu kan. Nah intinya di workshop kali ini yaitu, namun saya katakan tidak bisa mahir begitu saja hanya di satu kali pertemuan ini ya. Apalagi di sini kan tadi saya lihat ada yang lagi di jalan, ada mungkin ada kesibukan lain gitu ya. Nah, yang namanya workshop kan harus sambil praktek gitu kan. Mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan berikut ada request tertentu untuk melakukan langsung pelatihan ya. Kalau sekarang hanya sekedar itu apa penyampaiannya saja. Oke, baik kita mulai saja, itu prolog dari saya. Oke, ini terlihatkah? Sudah terlihat, Bapak. Oke, sudah terlihat ya. Mahir menguasai SPSS. Nah, dengar kata mahir tadi saya sempat singgung ya. Kayaknya expert banget gitu kan. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua setelah mendengarkan paparan saya ini menjadi tahu harus seperti apa ya, karena saya sampaikan tidak cukup di pertemuan sekarang saja, tapi yang jelas saya akan coba bangun dulu mindset teman-teman semua ya mengenai SPSS ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana agar mahir gitu kan? Bagaimana agar mahir menguasai SPSS? SPSS aja nggak tahu, terus bentukannya aja nggak tahu gitu kan? Jangan SPSS Pak, Excel aja saya nggak bisa. Gitu kan? Gimana SPSS, Excel aja nggak bisa gitu. Nah, saya sampaikan bahwa alat untuk pengolahan data salah satunya Excel, gitu kan? Salah satunya Excel. Nanti kita akan bahas ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih agar mahir menguasai SPSS? Ada beberapa tahapan ini yang harus teman-teman lalui agar bisa menguasai software itu ya. Pada intinya software itu hanya alat bantu. Hanya alat bantu. Percuma kalau kita nggak paham basicnya. Asal-usulnya nggak paham itu percuma. Gitu ya. Nah, pertama yang harus teman-teman pahami adalah memahami statistika penelitian. Itu basic sekali. Ya.
Jadi teman-teman harus paham dulu statistika penelitian. Nanti kita bahas ya, statistika itu apa. Itu yang pertama, karena nggak bisa ngerti SPSS kalau nggak paham statistika penelitian. Gitu ya. Kemudian tahapan berikutnya ini sebetulnya masih bagian dari statistika. Kita tahu jenis-jenis data. Ya, kita tahu jenis-jenis data penelitian. Oke ya. Jadi kita tahu tuh jenis-jenis data. Kemudian tahapan berikut pengujian statistika. Nah, ini ada apa aja sih? Ada uji apa sih gitu kan? Kalau sudah tahu pengujian statistika, kita harus tahu alat bantu untuk perhitungan statistika. Salah satunya SPSS. Ada Excel, ada SPSS, ya, ada Amos, itu banyak sekali. Nah, kita tahu alat-alatnya dan yang kita perlukan apa gitu ya. SPSS merupakan software yang ini ya populer di kalangan mahasiswa untuk dipakai saat pengolahan data. Nah, kemudian setelah tahu, ya kita pilih salah satu, contohnya SPSS yang populer, contohnya SPSS. Pelajarilah tools dan fungsi yang ada di SPSS. Nggak ribet kok, ya, nggak ribet. Nah, setelah kalian mempelajarinya, coba lakukan latihan dengan contoh kasus sederhana. Latihan dulu, cara inputnya bagaimana, cara analisisnya bagaimana, gitu ya. Kemudian tekun belajar. Jadi nggak tiba-tiba ikut workshop ini kalian mahir. Harus ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh teman-teman semua. Oke ya, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini tahapan agar bisa menguasai SPSS atau bahkan sampai mahir. Dari mulai memahami basicnya dulu di statistika sampai akhirnya kalian latihan tekun. Nah, latihan ini bisa berbagai cara nih. Kalian bisa cari contoh-contoh, cari tutorial, ya entah itu secara tertulis ataupun nonton video. Bisa dari video yang saya buat juga gitu ya. Nah, sampai itu baru kalian bisa menguasai SPSS. Kalau hanya ikut-ikutan, misalnya gini, ada tutorial terus kita ikuti gitu ya, cara inputnya, terus lari kemana, ke menu mana gitu ya. Ya, semua juga bisa. Tapi kan tidak semua bisa menginterpretasikan, tidak semua orang bisa membaca hasilnya. Kalau tidak memahami ini, basic statistiknya, jenis-jenis datanya, memahami pengujiannya, itu akan sulit meskipun teman-teman bisa mengikuti caranya gitu ya. Nah, maka ini harus benar-benar dilakukan oleh teman-teman semua. Oke ya. Pada intinya ini tidak membuat kalian pusing. Yang jelas akan sangat membantu sekali saat kalian ada di semester akhir. Saat kalian mulai melakukan penelitian, ini akan bermanfaat sekali ya. Nah, kita akan masuk ke statistika. Ada istilah statistika, ada istilah statistik. Ternyata itu adalah dua istilah yang memang punya makna yang berbeda. Kalau statistika itu dikatakan sebagai ilmu pengetahuan, ya bisa murni dan terapan. Nah, biasanya kalau saya berikan tutorial itu lebih kepada terapan di penelitian bisnis, penelitian manajemen gitu ya. Ya, kalau statistika ini lebih kepada ilmu pengetahuan. Kalau statistik ini lebih kepada angka-angka yang memang sudah tersaji gitu ya. Misalnya kita
lihat tabel nih, daftar nilai mata kuliah A. Ada daftar nilainya tuh. Nama kita ada. Nah, itu bisa dikatakan itu statistik. Misalnya rata-rata nilainya berapa? Kelas manajemen rata-rata nilai mata kuliah statistika 80. Itu udah statistik ya. Itu istilah statistik. Terus teman-teman lihat grafik penjualan grafik penjualan handphone Samsung misalnya. Lihat di berita. Grafik itu udah dikatakan statistik. Ya. Bisa dalam tabel ataupun grafik gitu ya yang menggambarkan suatu persoalan. Tingkat kecelakaan di daerah Sukabumi. Ada tuh misalnya di Pangpang. Tahun 2010 gimana gitu ya. 2011 digambarkan tuh. Nah, itu statistik. Disajikan gitu ya. Nah, jadi istilah statistika ini lebih kepada ilmu pengetahuannya. Kalau statistik ini lebih kepada kumpulan fakta yang berbentuk angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel. Itu statistik dan statistika. Oke, paham ya di sini ya. Sekali lagi, teman-teman jangan dulu berpikir bahwa wah ini hitung-hitungan nih, riut gitu ya. Jangan berpikir seperti itu dulu ya. Karena minimal kalian paham dulu statistika. Untuk hitung-hitungan dari rumus-rumus yang ngejelimet itu akan dibantu oleh alat bantu hitung seperti SPSS ini gitu ya. Itu teman-teman ya. Nah, ini adalah dasar-dasar statistika penelitian dari mulai istilah ya, istilah statistika dan statistik. Tingkat kematian daerah Jawa Barat disajikan datanya berupa angka ya, itu statistik tuh ya. Oke, paham ya itu ya. Nah, dalam statistik ini ada istilah statistik deskriptif ya, ada istilah statistik deskriptif, ada istilah statistik inferensial. Kalau deskriptif, ini tujuannya mendeskripsikan atau memberikan gambaran objek yang diteliti. Ya, untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran kayak tadi misalnya tingkat kematian daerah Jawa Barat itu memberikan gambaran atas objek ya. Gitu ya, daftar nilai statistika jurusan manajemen. Nah, itu memberikan gambaran. Gitu kan? Itu contoh deskriptif. Nah, kalau inferensial ini tujuannya penarikan kesimpulan atas dugaan yang diperoleh dari statistik deskriptif. Jadi ada istilah inferensial ini untuk pengambilan kesimpulan dari dugaan yang diperoleh dari statistik deskriptif. Contoh nih, kira-kira rata-rata misalnya perilaku masyarakat Sukabumi dalam merespon produk baru merek tertentu, misalnya gitu ya. Kita kan nggak bisa meneliti total seluruh warga Sukabumi. Kita ambil sampel, kemudian kita tarik kesimpulan, kita buat kesimpulan. Nah, itu lebih kepada inferensial ya. Nah, nanti ini akan kita bahas mungkin di pertemuan berikut ya, kalau misalnya ada workshop lagi, ada pelatihan lagi. Yang jelas sekarang hanya gambaran secara umum saja. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dulu ya, masuk ke pengenalan SPSS-nya. Jadi nggak kaget ya, meskipun teman-teman di semester 2, 3, 4 belum kenal statistika gitu ya. Tapi nanti saat ketemu mata kuliah itu tidak kaget lagi.
Nah, kalaupun sekarang yang udah semester akhir, ini udah bermanfaat sekali ya. Gitu. Nah, sekarang tadi pertama minimal kalian tahu dulu statistika penelitian minimal basic. Kemudian yang kedua memahami jenis-jenis data. Jenis-jenis data penelitian. Nah, kita masuk dulu ke data ya. Oke. Data. Sering dengar ya, pasti. Data itu apa? Kita sering dengar data tapi nggak tahu pengertiannya gitu ya. Kita lihat, sebetulnya data itu bentuk jamak. Jamak itu apa? Plural. Banyak gitu ya. Bentuk jamak dari datum. Nah, artinya data ini merupakan kumpulan angka, fakta, fenomena, atau keadaan lain. Jadi itu jamak sebetulnya. Kayak tadi misalnya contoh tingkat penjualan HP Samsung di Sukabumi dari tahun 2010 sampai 2023. Itu kan data ya. Nah, itu sebetulnya kumpulan angka. Kita bisa lihat, kita bisa menggambarkan, kita bisa tahu, oh tertinggi penjualan tahun berapa, ya. Nah, itu dari hasil pengolahan data. Nah, ini merupakan hasil dari pengamatan, pengukuran, atau pencacahan terhadap objek yang dapat berfungsi membedakan objek satu dengan objek lainnya, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Di data dikumpulkan dulu datanya, kemudian disajikan sampai akhirnya bisa dibuat satu kesimpulan. Nah, begitu ya. Maka data ini sebetulnya bahan mentah yang perlu diolah gitu untuk menghasilkan informasi. Jadi agar bisa menghasilkan informasi, data yang didapat itu harus diolah. Gitu ya. Kita ingin tahu rata-rata nilai mata kuliah statistika di jurusan manajemen. Untuk tahu itu kita perlu data. Data setiap siswa nilainya berapa, kemudian kita olah sampai akhirnya kita tahu rata-ratanya berapa. Nah, itu sederhananya begitu kan? Sehingga itu menunjukkan satu fakta. Oke ya, sampai di sini paham dulu. Jadi sebelum masuk ke pengenalan software statistika, tentu teman-teman harus paham dulu hal seperti ini. Karena ini yang akan memang nanti yang harus dipahami saat menggunakan software statistika. Tidak hanya SPSS ya, untuk software lain pun hal-hal seperti ini yang perlu dipahami gitu ya. Nah, karena memang ini rata-rata mahasiswa yang ikut workshop ini, maka saya kerucutkan ini menjadi apa ya, lebih kepada ke penelitian nanti gitu ya. Nah, ini data. Jadi data itu merupakan bahan mentah yang perlu diolah agar menghasilkan informasi. Ya, agar dapat menghasilkan informasi. Dari data yang ada kita bisa baca dan sampai akhirnya apa? Ketika kita dapat informasi, kita bisa melakukan keputusan, pengambilan keputusan atas informasi yang didapat. Contohnya dalam bisnis rata-rata seperti itu nih. Misalnya gini, data penjualan, kita lihat data penjualan gimana dari tahun sekian sampai tahun sekian. Terus kita lihat juga nih biaya yang udah kita keluarkan untuk mendapatkan penjualan itu berapa. Kita lihat datanya. Sampai akhirnya kita olah, dapat informasi lah dari data itu. Terus ketika kita udah dapat informasi, kita pakai informasi itu untuk dasar pengambilan keputusan, kan begitu ya. Nah, maka kalau di perguruan tinggi ada juga tuh mata kuliah metode kuantitatif untuk pengambilan keputusan.
Nah, itu ada ya. Dari informasi ini, informasi dihasilkan dari data yang ada yang kita olah gitu. Nah, makanya penting sekali. Oke, sekarang kita lihat jenis-jenis data. Di dalam penelitian ini ada beberapa istilah jenis data. Yang pertama, ada namanya data primer. Ya, ada namanya data primer. Ini berdasarkan sumber ya. Kemudian ada namanya data sekunder. Oke ya. Kalau data primer ini data yang diperoleh dari sumber datanya. Jadi langsung kita dapat dari sumber datanya. Misalnya begini, teman-teman ingin mencari tahu tanggapan masyarakat atas satu kebijakan pemerintah misalnya ya. Terus wawancaralah beberapa orang masyarakat. Saat diwawancara, teman-teman dapat data nggak? Dapat kan? Data hasil wawancara dapat. Nah, itu data primer langsung. Data yang diperoleh dari sumber datanya. Sumber datanya misalnya masyarakat sekitar, kemudian kita tanya, hasil wawancaranya ada, nah itu data primer. Kita langsung memperoleh data dari sumbernya. Itu data primer. Atau misalnya teman-teman punya kuesioner, kemudian kuesionernya disebar agar agar orang-orang ngisi. Nah, ketika orang-orang ngisi, kita dapat datanya tuh. Nah, itu data primer. Ya, itu berdasarkan sumber. Nah, yang kedua ada data sekunder. Ini didapat dari studi-studi sebelumnya. Itu data sekunder. Contoh, misalnya ingin tahu nih tingkat pendidikan di Kota Sukabumi rata-rata di apa sih gitu ya. Kalian buka BPS. Biasanya ada ya, pemerintah punya badan namanya Badan Pusat Statistik. Di sana sudah ada bermacam-macam data yang kita butuhkan. Contoh kita ingin tahu tingkat pendidikan masyarakat Kota Sukabumi. Dicari di BPS ada tuh tingkat pendidikannya. Nah, itu data sekunder. Jadi dari si pihak BPS itu mengolah data terlebih dahulu, kemudian disajikan, terus kita ambil datanya, nah itu data sekunder. Jadi didapat dari studi sebelumnya, ya, bukan langsung dari sumbernya. Nah, atau misalnya gini, kita ingin tahu laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Itu kan dipublish itunya laporan keuangannya, kita tinggal bisa download. Nah, itu data sekunder. Gitu. Jadi tahu ya, data berdasarkan sumber, ada data primer, ada data sekunder. Itu data berdasarkan sumber. Jangan salah ya. Dapat data langsung kita ambil dari sumbernya itu primer. Kalau kita dapat data dari pengolahan data sebelumnya atau studi sebelumnya, itu dikatakan data sekunder. Nah, kemudian berdasarkan sifat itu ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Oke ya. Contohnya tadi teman-teman ingin tuh di satu daerah misalnya ya, wawancaralah masyarakat sekitar. Dapat tuh entah itu direkam, di video ataupun dicatat. Itu data kualitatif. Kalau memang tidak ada angka, itu kualitatif berupa kalimat-kalimat, ya. Itu kualitatif. Kalau berdasarkan angka-angka, misalnya teman-teman survei ke masyarakat sekitar, tinggi badannya berapa deh gitu kan ya. Disurvei lah, ada form diisian gitu ya. Berapa tinggi badan saudara? Orang-orang pada ngisi itu tinggi badan, ada yang 160, 168, ya 170, pada ngisi semua. Itu kan angka tuh. Nah, itu data kuantitatif. Gitu ya, itu berdasarkan sifat. Oke.
Saya harap bisa tercerahkan terkait data berdasarkan sumber dan data berdasarkan sifat. Ya, berdasarkan sumber ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau berdasarkan sifat ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Nah, ini dipecah lagi nih berdasarkan kualitatif dan kuantitatif. Karena memang kita ini akan mempelajari SPSS, tentu yang akan dipelajari adalah kuantitatif. Data kuantitatif ada yang diskrit, ada yang kontinum. Ya, yang kontinum itu ada ordinal, interval, dan rasio. Ada ordinal, ada interval, ada rasio. Nah, kita akan bahas di sini nih di kontinum nih, ya. Nah, jadi basic untuk bisa memahami pengolahan data sebetulnya ada di sini. Ada di data nominal, ordinal, interval, rasio. Kalau nggak paham ini, teman-teman tidak bisa memahami pengujian statistika. Kenapa? Karena setiap data, ya, setiap jenis data ini mempunyai perlakuan berbeda saat menganalisisnya. Menganalisis data nominal ini beda dengan menganalisis data rasio atau interval. Ya. Nah, maka hal yang wajib dipahami untuk bisa tahu jenis analisis data yaitu memahami tingkatan data. Ada nominal, ordinal, interval, atau rasio. Oke ya. Nominal ini adalah lebih kepada data kategori atau penggolongan. Contoh gender misalnya ya, atau jenis kelamin. Ada pria, ada wanita, atau ada laki-laki, ada perempuan. Itu data nominal. Misalnya kita kategorikan tuh untuk laki-laki kita beri kategori 1, untuk perempuan 0. 1 dan 0 itu tidak ada nilai. Ya, bukan berarti angka 1 lebih tinggi nilainya dibanding 0. Itu sama-sama ya kategori. Jadi kalau di data nominal itu tidak ada nilai. Contoh lagi kaya miskin. Yang kaya diberi kategori 1, yang miskin 0. 1 dan 0 itu hanya kategori aja. Atau suku ya, ada Sunda, ada Jawa gitu ya. Ada Batak. Kita kategorikan tuh. Yang 1 suku apa, yang 2 suku apa. Nah, 1, 2, 3 itu ya bukan tingkatan. Itu contoh data nominal. Apalagi agama misalnya ya. Kita kategorikan agama berdasarkan angka. Angka yang kita cantumkan itu bukan merupakan tingkatan, itu hanya pengkategorian. Nah, itu data nominal. Oke ya. Paham ya? Kemudian ada lagi data ordinal. Nah, data ordinal ini tingkatan, ada urutan. Ya. Tingkatan tapi tidak diketahui jaraknya. Contoh misalnya ya. IPK di satu kelas ya, juara 1 itu IPK-nya 3,9. Juara 2 itu IPK-nya 3,87. Juara 3 itu 3,5. 1, 2, 3 itu tingkatan, merupakan ordinal. Kita tidak tahu jaraknya. Karena dari juara 2 ke juara 1 selisihnya 0,2. Tapi selisihnya dikit ya, dari 3,9
jadi 3,7. Tapi di juara 3 ke 2 selisihnya jauh banget dari 35 ke 37. Kan itu ya jaraknya itu tidak diketahui. Tapi tingkatannya jelas, urutannya jelas, ada juara 1, juara 2, juara 3. Nah, itu ordinal, itu prestasi ya contohnya. Jabatan, juara. Nah, ini contoh data ordinal. Kalau interval, sebetulnya interval dan rasio ini masih satu tingkatan, ya. Interval dan rasio itu satu tingkatan. Maka sebetulnya ada 3, nominal, ordinal, interval atau rasio, gitu ya. Ini satu tingkatannya sama. Contohnya, tentu ini bisa jelas ada nilai, ya. Untuk data interval dan rasio ini jelas ada nilai. Contohnya apa? IQ, ya, terus suhu, berat badan, tinggi, gitu ya. Nah ini interval atau rasio. Pendapatan itu udah jelas ada angkanya, ya. Jadi ada 3 tingkatan data. Pertama nominal, kemudian ada data ordinal, lalu interval atau rasio. Nah itu tingkatan data. Nah udah mulai pusing, aduh udah mulai pusing nih ke sini gitu ya. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti. Oke, kemudian ada lagi jenis data berdasarkan waktu pengumpulan. Nah, ini adalah jenis kedua yang harus teman-teman pahami agar bisa mengerti analisis statistik atau pengujian statistik. Ada data berdasarkan waktu pengumpulan. Pertama, ada data time series, ada data cross section, dan ada data panel. Oke, kita satu-satu deh kita bahas ya. Data time series ini dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu. Itu time series ya, berkala dari waktu ke waktu. Misalnya, laporan keuangan PT XYZ dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, itu time series. 2010 ada data laporan keuangannya. 2011, 2012 itu berkala. Itu time series. Bisa tahunan, bisa bulanan, bisa harian, itu time series. Yang jelas berkala. Setiap waktu dikumpulkan. Keuntungan perusahaan XYZ dari tahun 2010 sampai 2023. Itu berkala. Keuntungan perusahaan PT XYZ dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2020. Itu berkala tapi bulanan. Nah, itu time series tuh. Ya. Bisa bulanan, bisa harian, bisa kuartalan, bisa semesteran. Yang jelas pengambilan data ini melihat perkembangan waktu, maka itu time series. Per jam juga sama time series. Kalau misalnya kita lihat per jam gitu ya, itu data time series. Per hari, per bulan, per minggu. Semesteran, kuartalan, nah itu ya time series. IPK dari semester 1 sampai semester 8. Itu time series. Semesteran, semester 1 berapa, semester 2 berapa gitu ya. Semester 3 berapa. Nah, itu data time series tuh. Berkala. Nah, kemudian ada lagi data cross section. Kalau data cross section ini data yang diperoleh pada waktu yang telah ditentukan. Gini ya, mudahnya tadi. Contohnya IPK. Kalau semesteran, kalau time series, contohnya semesteran dari semester 1 sampai semester 8, itu time series. Kalau data cross section, misalnya gini, data IPK mahasiswa manajemen semester 1. Ada nama-namanya, si A berapa, si B berapa, semester 1 tuh. Nah, itu cross section. Kalau data panel, ini gabungan.
biar lebih jelas saya contohkan ya. Saya gambarkan Oke, ini ada Excel ya. Terlihat ya. Misalnya ini. Data time series ya. IPK deh yang lebih mudah. Nah, ini time series ya. Sampai semester 8 misalnya ya. Ini misalnya 3,5, 3 ya 4, sorry. Kayaknya jarang yang hampir sempurna ya. 3,8 gitu ya. 3 lagi. 3,6. Nah, ini adalah time series. Ini time series. Ada waktu berkala ya. Semester 1, semester 2. Kalau data cross section, data IPK semester 1 manajemen. Ini cross section nih. Ini mahasiswa, ada mahasiswa A, B, C, D, E. Ini nama mahasiswa. Contoh ini IPK-nya, contohnya ya. Ini hanya contoh. Nah, ini cross section. Ini semester 1 semua, tapi mahasiswanya banyak. Kalau ini misalnya satu mahasiswanya ya, data IPK mahasiswa A. Kalau mahasiswa si A dari semester 1 semester 8, ini datanya. Nah, ini dikatakan time series. Kalau cross section ini hanya semester 1 tapi banyak mahasiswanya. Ya. Kalau time series mahasiswanya 1, mahasiswa A tapi waktunya banyak. Gitu. Waktunya banyak dari semester 1 sampai semester 8 untuk satu mahasiswa, yaitu si A. Itu time series. Kalau cross section waktunya 1, hanya semester 1 tapi mahasiswanya banyak. Ya. Nah, kalau data panel ini gabungan antara cross section dan time series. Ya, gabungan cross section sama time series. Contoh. Ini data panel nih. Nah, ini si A. Si A semester 1 sampai semester 8 ini datanya. Itu ya. Kemudian mahasiswa si B semester 1 sampai semester 8. Kemudian si C data semester 1 sampai semester 8. Nah, ini adalah data panel gabungan time series ya, gabungan time series dan cross section. Oke, paham ya? Jadi itu yang dimaksud data berdasarkan waktu pengumpulannya. Ada time series, cross section, dan data panel. Data panel adalah gabungan time series dan cross section. Nah, dua jenis data ini wajib teman-teman pahami untuk bisa menentukan jenis analisis.
Nah, ketika teman sudah tahu jenis analisisnya apa, barulah teman-teman bisa menggunakan software alat bantu analisis statistik. Paham ya? Jadi sebetulnya intinya ada di sini dulu nih, ada di sini. Dua ini ya. Karena setiap jenis data ini perlakuannya beda, ujinya beda. Gitu. Oke. Data itu perlu disajikan ya teman-teman ya. Jadi saat teman-teman ngumpulin data, kemudian perlu disajikan. Ini saya singkat saja. Penyajian data ini merupakan kegiatan menyusun data mentah menjadi lebih teratur, yang asalnya berserakan menjadi teratur hingga mudah dibaca. Penyajian data ini bisa disajikan pertama dalam bentuk tabel ya. Ini bentuk tabel, ini pasti sudah paham ya. Tabel pun banyak jenisnya, ada tabel baris kolom, ada tabel distribusi, ada kontingensi ya. Ini jenis tabel. Ini baris kolom semester 1 berapa, totalnya berapa, atau rata-rata berapa gitu ya. Nah, ini penyajian data nih. Dan ini bisa dilakukan di SPSS ya. Nah, ini tabel, kemudian bisa disajikan dalam bentuk diagram. Diagram ini macam-macam ya, ini divisualisasikan dalam sebuah gambar. Contoh ini diagram batang. Asalnya ini tabel nih. Penyajian dalam tabel, kemudian kita sajikan lagi dalam grafik diagram batang. Nah, ini penyajian nih. Jadi kita lebih mudah membaca suatu data. Di Excel bisa kita lakukan, termasuk di SPSS kita bisa lakukan penyajian data. Diagram garis seperti ini sajian data. Ya, diagram lingkaran. Nah, ini sudah tahu lah ya. Seperti ini. Nah, itu adalah penyajian data. Ya, ini bisa dimunculkan di SPSS nih. Ya. Membuat grafik ini bisa dimunculkan di SPSS. Oke ya. Nah, ini sajian data. Ketika teman-teman sudah tahu data, ya, jenis data, hal selanjutnya adalah analisis, pengujian. Biasanya dalam statistika itu ada istilah hipotesis. Ya, hipotesis itu dugaan sementara. Atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Itu hipotesis. Nanti ini bisa dipelajari khusus kalau misalnya berminat ikut seminar lagi ya silakan adakan lagi gitu ya, khusus di hal seperti ini. Kalau misalnya mau belajar lebih lanjut juga bisa teman-teman belajar di mata kuliah tertentu, contohnya statistika ya. Oke, nah tentunya ketika teman-teman sudah paham data, untuk masuk ke sini, untuk masuk ke jenis-jenis hipotesis ini akan lebih mudah ya. Kita langsung saja ke sini nih. Nih, ya. Tadi saya katakan bahwa jenis data nominal, ordinal, interval rasio ini mempunyai treatment yang berbeda, gitu ya. Mempunyai treatment berbeda. Ini adalah matrik atau tabel pengujian hipotesis setiap data. Ya, ini adalah matrik pengujian hipotesis setiap data. Kalau nominal, tadi kan kita belajar ya, ada nominal, ada ordinal, ada interval atau rasio. Kemudian ada namanya hipotesis, ya, nih. Ada deskriptif, komparatif, asosiatif. Ini macam-macam datanya, ini jenis bentuk hipotesisnya.
Yang di dalam ini adalah bentuk apa pengujiannya. Kalau kita punya data interval, terus kita melakukan deskriptif, maka pengujiannya adalah uji T atau t-test. Kalau kita punya data interval, terus ingin mencari hubungan, maka pengujiannya ini. Nah, gitu ya. Pengujian-pengujian ini, kalau misalnya dijabarkan secara manual, beribet loh. Banyak rumus-rumusnya. Entah apa itu ya, yang jelas pusing lah. Lihatnya aja pusing. Pengujian-pengujian yang ada di sini, ini bisa teman-teman selesaikan dengan menggunakan software. Cepat. Tapi dengan syarat teman-teman ngerti jenis-jenis data dan paham fungsi dari pengujian ini. Syaratnya itu aja. Ngerti jenis data dan tahu fungsi dari pengujian ini untuk apa. Baru bisa menggunakan software. Kalau nggak paham ini, ngapain juga pakai software ya. Gitu. Nah, software-software yang kita bisa gunakan untuk analisis statistika ya atau membantu perhitungan statistika ini ada macam-macam ya. Mungkin lebih dari 8. Ada SPSS. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kemudian Excel. Ini yang paling basic Excel ya. Fungsinya sama. Amos. Ada Ifuse, Stata, ListRel, RStudio, Minitab. Ini semua jenis-jenis atau software untuk membantu kita dalam perhitungan statistika. Yang paling populer yang saya sering temukan adalah SPSS. Ya, maka mungkin teman-teman panitia mengadakan seminar ini ya paling populer lah SPSS gitu ya. Nah, kita kenalan dulu deh bentar dengan SPSS. Nanti kita tunjukkan caranya ya. Statistical Product and Service Solution. Ini sebetulnya gini ya, SPSS ini pertama ini lebih kepada social science. Istilahnya itu social science. Tetapi baru-baru ini dirubahlah jadi service solution. Ya. Hanya untuk sosial science SPSS digunakan, tetapi sudah memang mulai ya, maka dia rubah singkatannya jadi ini ya, service solution statistik. Sejak SPSS versi 18 ya, sejak SPSS versi 18 sampai yang terbaru sekarang itu ada SPSS 29 itu sudah di bawah IBM. Kalau dari 18 ke bawah 17, 16, 15 ini belum dibeli sama IBM ya. Sekarang versinya sudah mau 29 ya, kalau nggak salah 29. Nah, versi yang mana yang baiknya digunakan? Sebetulnya saran saya sih 20 ke atas ya, lebih terbaru. Tapi memang itu harus disesuaikan dengan komputer yang teman-teman miliki. Ya, spesifikasi komputernya apa? Terus yang cocok softwarenya itu versi berapa gitu ya. Karena tidak semua komputer bisa menjalankan SPSS versi terbaru. Kalau komputer-komputer yang terbaru ya mungkin masih bisa lah SPSS paling terbaru. Di 29, misalnya 28 itu masih bisa jalan. Kalau komputer-komputer yang lama itu akan lemot. Ya. Kalau komputer-komputer lama sarannya ya SPSS 22 ya 23 itu. Kalau 25 ke atas untuk yang terbaru. Tapi bisa dicoba ya, silahkan bisa dicoba install SPSS-nya. Pada dasarnya ini berbayar ya. Kalau kita ingin
resmi dapat softwarenya itu berbayar. Jadi hal yang pertama teman-teman lakukan adalah instalasi software untuk perhitungan statistika. Nah, SPSS bisa teman-teman sesuaikan, tapi yang disarankan adalah 20 ke atas, itu pun harus disesuaikan dengan spesifikasi komputer yang teman-teman miliki ya. Ini salah satu keunggulan ya, dari tampilan juga cukup bagus, kemudian menyediakan alat-alat analisis yang cukup lengkap ya. Terus ya ini wajib dikuasai oleh para peneliti, khususnya mahasiswa ya. Khususnya mahasiswa. Tapi ada beberapa hal kekurangan dari SPSS itu yang memang tidak dimiliki, yang dimiliki oleh software lain tapi tidak dimiliki SPSS itu ada. Ya, contoh tadi kan kita bahas data time series, data panel gitu ya. Nah, SPSS belum bisa mengidentifikasi data itu. Tapi di software lain ada yang udah bisa identifikasi. Ya, contohnya itu. Kalau tidak menggunakan data time series ataupun data panel, masih cukup pakai SPSS. Gitu ya. Nah, jadi kegunaan SPSS itu banyak, dari mulai pengolahan data, ya, representasi data statistik, analisis statistik. Analisis statistik ini macam-macamnya, yang ini tadi saya sampaikan. Nah, di pertemuan sekarang saya akan tunjukkan ya lebih kepada pengolahan data sederhana dulu ya, cara membuat tabel ya, atau cara membuat diagram gitu ya. Nah, ini adalah beberapa kegunaan SPSS. Yang saya tunjukkan adalah SPSS versi 26. Terlihat ya, teman-teman ya. Nah, tampilannya seperti ini. Setelah teman-teman install, nanti dibuka softwarenya, tampilannya seperti ini, mirip-mirip Excel, ada kolom, ada baris gitu ya. Di sini ada berbagai macam menu. File, edit, view, data, masih banyak submenunya ya. Transform, analyze, grafik, sampai bantuan di sini. Nah, ini adalah data itu di sini. Maka di bawah ini ada data view, ada variable view. Ya, ada data view, ada variable view. Contoh ya, untuk memunculkan view yang ada di tab yang paling bawah, ditulis tinggi badan. Nama ini nama variabel, tidak boleh ada spasi. Nah, variabelnya TB ya, tinggi badan. Oke. Langsung kan muncul seperti ini. Nah, tipe datanya apa? Ini macam-macam. Ada nama, ada date, ada currency, ya, ada string. Karena tinggi badan itu merupakan angka, jadi kita pilih numeric number. Nah, kalau ini lebih apa ya? Tampilan di sininya ya, kalau ini diperbesar mungkin ini juga akan panjang ini akan beda angkanya. Desimal ini di angka di belakang koma ada berapa? Kalau ada 2 nanti akan ngikutin 2. Kalau kita kasih 3 akan 3 gitu ya. Nah, label ini untuk penamaan ini. TB misalnya tinggi badan, kita tulis tinggi badan di sini.
Ya, kalau values nanti ini untuk labeling setiap angka. Nanti saya akan tunjukkan ya. Sementara non dulu. Ini missing juga kita abaikan. Nah, kolom lebih ke luas kolomnya seperti apa. Nah, ini posisi angkanya mau di kiri, di kanan atau di tengah. Nah, kemudian measure ini tingkatan data yang tadi saya jelaskan. Ada data nominal, nih ya nominal. Ada data ordinal, ada interval atau scale atau rasio. Kalau tinggi badan jenisnya scale, berarti kita pilih scale. Gitu ya. Sudah. Maka kalau kita udah buat variable view di sini, kita lihat data view ini ada di atas nih. Nah, ya tinggi badan. Itu ya. Nah, tinggal kita input misalnya ya untuk tinggi badan si A misalnya 158. Nih, ini 158 ya, karena koma ini ada 3 angka. Kenapa ada 3 angka? Karena tadi saya setnya 3. Nah, ya. Kalau mau di nol kan, ya bisa, tinggal 0 aja ini. 0, kalau 0, ini pun jadi nggak ada. 170 ya, 167 misalnya ya, ini asal aja. Kita buat sampai 15 deh ya. Nah, ini adalah data tinggi badan. Ada 15 orang ya. Datanya ini. Nah, itu cara input ya. Ini basic banget ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin lebih lanjut tahu tentang analisis di sini banyak ya, masih banyak. Terus contohnya gender, laki-laki atau perempuan. Kita buat variabel gender. Ini nggak boleh ada spasi. Kalau kita pakai spasi, misalnya ini ya, jenis kelamin. Jenis kelamin ini pakai spasi nih. Tuh, ini nggak bisa. Nama variabel illegal character. Maka nggak boleh ada spasi di sini di nama ini. Ini gender ya laki-laki. Gender jenis kelamin. Label jenis kelamin ya. Karena memang gender ini adalah data ordinal, data nominal kategori yang tadi saya sampaikan, maka di values ini harus diisi. Contoh, kalau value-nya 0, kita kategorikan wanita. Di add. Itu di value ya. Kalau 1, itu laki-laki. Nah, ini. Jadi kalau 0 adalah wanita, kalau 1 adalah laki-laki. Itu di values. Kemudian measure-nya adalah nominal. Nah, maka kalau nggak ngerti data, jenis-jenis data akan kesulitan. Ini buat apa, ini buat apa gitu ya. Ini contoh data nominal. Kita lihat data view-nya. Nah, ini ada gender nih. Maka di sini kita isi kategorinya. Kalau 0 adalah perempuan, kalau 1 adalah laki-laki. Misalnya yang ini 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 gitu ya. Berarti 0 menunjukkan perempuan, 1 laki-laki. Gitu. Ini adalah data nominal. Gitu kan? Oke. Ngerti ya?
Kita coba lakukan analisis dulu. Ini nanti saran nih kepada penyelenggara, memang harus ada sesi khusus untuk membahas ini, analisis setiap hal yang tadi saya sampaikan ya, karena ini akan banyak sekali. Kita deskripsikan dulu nih. Nah, biasanya akan ada di menu analisis. Nah, ini analisis data ini ada di menu ini. Kita lakukan deskripsikan dulu. Deskriptif. Lalu pilih apakah kita mau pakai yang frekuensi atau deskriptif atau explore. Ya, contoh misalnya deskriptif. Kita pilih. Kita masukkan variabelnya tinggi badan, jenis kelamin. Kayak ini muncul nggak ya tampilan Windows-nya dialognya? Muncul, Pak. Muncul ya. Bentar ya. Oke, saya share-nya total aja. Oke ya. Nah, nanti teman-teman masukkan variabelnya. Bisa pilih opsi. Ini opsi untuk deskriptif. Kalau kita ingin menampilkan rata-rata, kita checklist rata-rata. Berapa sih rata-rata tinggi badannya, munculkan min. Jumlahnya tinggal checklist saja sum gitu ya, sesuai dengan keperluan teman-teman. Standar deviasi, terus minimum maksimum, kalau mau dimunculkan, munculkan. Ini contoh ya, continue. Kemudian bisa langsung pilih OK. Nah, ini ada outputnya ya. Kelihatan nggak outputnya? Kelihatan, Pak. Oke, misalnya tinggi badan, variabel tinggi badan, jumlah datanya ada 15. Paling rendah tinggi badan itu 150, paling tinggi 180. Totalnya ini rata-ratanya 165 gitu ya. Itu menampilkan deskriptif. Gitu. Atau kita tampilkan lagi misalnya frekuensinya. Tinggal masukkan lagi variabel mana yang kita akan analisis. Dua-duanya kita masukkan. Kita bisa lakukan pilihan-pilihan. Min, median, modus ya. Sum ini biasa suka dipelajari nih di statistika, rata-rata, terus ada median, ada modus itu ya. Ada kuartil, ada persentil juga, ini ada di istilah-istilah statistika, minimum, maksimum. Nah, ini checklist sesuai dengan kebutuhan teman-teman, mana yang diperlukan. Continue gitu ya. Kalau chart, kita menampilkan chartnya juga nih. Kita akan tampilkan bar chart atau pie chart. Kalau pilih bar, mau jumlah atau persen gitu kan? Kita lagi, misalnya persen. Continue. Oke. Nah, ini udah muncul ya. Langsung muncul hasilnya. Tinggi badan, totalnya 15, rata-ratanya 165, mediannya 167 gitu ya. Modusnya 158, minimumnya 150, maksimumnya 180. Jenis kelamin, wanita ada 6, laki-laki ada 9. Persennya
wanita ada 40%, laki-laki 60%, gitu ya. Nah, ini adalah bar chart-nya. Tuh, jenis kelamin wanita 40%, laki-laki 60%. Itu output-nya. Begitu. Mudah sebetulnya. Ini dasarnya ya, deskriptif untuk sekedar menampilkan data. Atau kita buat chart, masuk ke graph gitu ya, terus tinggi badan, terus visualisasinya mau bagaimana nih, seperti ini atau histogram begini gitu ya. Ini bisa teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Oke. Sajiannya akan begini gitu kan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Itu ya. Nah, ini contoh sederhana saat kita menyajikan data. Kita mulai input data, kemudian kita sajikan data dalam bentuk tabel, grafik gitu ya. Ini bisa pakai SPSS. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Gimana nih teman-teman? Setelah mendengarkan, menyimak penjelasan dari Bapak Cik Gunawan tadi, pastinya menambah pemahaman dan pengetahuan kita tentang SPSS ini ya. Namun, jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, atau masih ada yang belum jelas, dan silakan raise hand atau ketik pertanyaannya di kolom chat. Bagaimana? Masih pusing? Oke teman-teman, diingatkan ya, untuk 3 penanya terbaik nanti di akhir acara akan kita berikan door prize atau hadiah kecil-kecilan gitu ya, untuk teman-teman yang aktif. Tadi juga Bapak bilang ada ini ya Pak, akan ada membagikan buku itu. Ya, nanti saya serahkan ke panitia berapa buku yang akan dibagikan. Nanti teknisnya ya terserah panitia seperti apa. Oke, baik Pak. Bagaimana teman-teman? Apakah ini ada yang bertanya dari Angelin? Izin bertanya, apakah SPSS ini dalam prosesnya hanya mengolah dalam bentuk numerik, namun dalam hasil laporannya berupa tabel atau chart? Itu Pak? Ini bisa dijawab? Oke. Terima kasih Bu Angelin ya. Karena memang ini merupakan software untuk bantu olah data statistika, kita akan berhubungan dengan data-data kuantitatif, angka, maka memang output yang dihasilkan dari SPSS ini numerik, ya, angka. Bisa kita menampilkan kalimat bisa, cuman nggak bisa diolah secara statistika.
gitu ya. Jadi kalau misalnya nama nih bisa itu diinput di data view tadi tuh bisa nama, alamat itu ya bisa itu. Cuman nggak bisa diolah. Variabel itu nggak bisa diolah karena bukan number. Nah, karena memang basicnya ini adalah perhitungan atau alat bantu statistik, maka yang akan diproses ya number ya. Laporan yang keluar yaitu tabel, terus apalagi chart gitu ya. Setelah itu keluar baru kita interpretasikan ini maksudnya apa gitu ya. Baru kita interpretasikan. Untuk bisa menginterpretasikan itu ya harus paham sajian data, pengujian ya. Nah, itu yang saya harap ada sesi berikutnya untuk pengolahan data. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Bagaimana Saudara Angelina, apakah sudah jelas? Ini berikutnya ada pertanyaan dari Mutia Salsabila. Izin bertanya, untuk menyimpulkan atau dibacakan secara narasi data yang tadi sudah Bapak kerjakan itu bagaimana ya, Pak? Oke ya, ini karena memang tadi saya tunjukkan lebih kepada hal yang sederhana kayak menyajikan tabel gitu ya, terus grafik gitu. Itu masih kulitnya ya, mungkin kulitnya dari kulit, belum mendalam banget ke hal yang inti ya. Karena kalau kita lihat dari menu-menu yang tersedia itu banyak ya, nggak hanya deskriptif. Kalau dilihat tuh banyak sekali tuh ke bawah alat analisisnya itu bisa dipakai. Nah sekarang pertanyaannya itu menyimpulkan atau menarasikan data yang tadi bagaimana? Kalau contoh yang tadi saya sampaikan misalnya nih tinggi badan tertingginya 180 ya kita tinggal sajikan saja. Misalnya tinggi badan paling tinggi di kelas ini misalnya ya adalah 180. Kan gitu ya. Ada misalnya yang terendah adalah sekian, itu tinggal dinarasikan aja sesuai dengan kebutuhan. Sehingga orang meskipun orang itu lihat karena kan nggak semua orang bisa baca tabel ya. Perlu ada penjelasan. Nah, kita tinggal jelaskan di bawahnya diinterpretasikan. Itu cara menjelaskan deskriptif. Banyak macam caranya. Beda lagi kalau misalnya pengujian lain ya. Nah, itu ada kesimpulan-kesimpulan tersendiri seperti apa. Contoh misalnya tadi saya sampaikan ada asosiatif atau mencari hubungan antar variabel. Nanti kalau ada hubungan atau tidak ada hubungan itu dapat angkanya bagaimana gitu ya. Nah, itu ada lagi. Jadi kemampuan untuk membaca hasil output ini perlu. Nah, dari mana kita bisa menyimpulkannya atau bisa membuat narasinya itu dari pemahaman kita di statistika penelitian itu. Ya basicnya itu harus tahu dulu. Yang dimaksud mean itu apa, median itu apa, standar deviasi itu apa, ngebacanya bagaimana, nanti kesimpulannya apa, kan tinggal gitu. Kita bisa baca karena output SPSS itu hanya menampilkan angka-angka saja yang harus kita jabarkan dan harus interpretasikan, harus dijelaskan oleh kita gitu. Saya bilang kan tadi kalau hanya ngikutin tutorial SPSS itu mudah, masukkan angkanya, dimasukin sama kita, masuk ke menu ini, klik ini, semua juga bisa. Kalau kita nggak punya basic statistik, kita nggak bisa baca itu outputnya. Jauh banget ya. Begitu ya, jadi untuk menarasikan data tinggal
sejauh mana pemahaman kita ya. Begitu. Ya, baik, terima kasih Bapak. Bagaimana kemudian sudah jelas ya. Selanjutnya ada dari Akmal Al-Shidki. Izin bertanya Pak, keakuratan data yang dihasilkan penelitian oleh peneliti itu bergantung kepada pengolahan SPSS atau penelitian sebelumnya? Oke ya, kita bicara keakuratan data. Kita perlu pahami dulu ya, Excel, SPSS, dan lain sebagainya itu adalah alat bantu mengolah data. Yang mana output yang dihasilkan tergantung dari input yang kita masukkan. Ya, jadi output itu tergantung dari inputnya. Kalau inputnya itu sudah akurat, ya, inputnya merupakan data yang bisa kita pertanggungjawabkan, maka output yang dihasilkan pun akan merepresentasikan kondisi. Ya, itu harus tahu dulu. Mau pakai Excel, mau pakai SPSS, selama input yang kita atau data yang kita masukkan itu akurat, hasilnya pun akan akurat. Gitu ya. Kalau misalnya data yang kita masukkan manipulatif, tentu hasilnya pun tidak bisa memberikan gambaran sesungguhnya. Gitu ya. Jadi bukan tergantung pada si softwarenya. Excel, SPSS itu merupakan alat bantu hitung. Saya yakin hasilnya akan sama. Nah, tetapi kalau misalnya data yang diinputkan itu keliru, data yang diinputkan nggak akurat, tentu akan mempengaruhi hasil. Prosesnya tetap. Jadi bukan karena ini ya, bukan karena pengolahan SPSS-nya ya. Tergantung data yang diinputkan dan tergantung dari pemahaman orang atau usernya ya, kita yang gunakan. Contoh ya, kita tadi tahu ada ini ya, ini data ini ya, tinggi badan. Oke ya, ini tinggi badan kita masukkan ke Excel misalnya ya. Kita coba olah di Excel. Nah, ini kan data tinggi badan kan? Tinggi badan. Tadi di SPSS output tertinggi adalah 180. Kalau kita pakai Excel, biasa max ya. Maksimum. Hasilnya jadi 180 juga nih. Gitu ya. Sekarang yang minimumnya terkecilnya berapa? 150. Tadi sama ya, hasilnya 150. Rata-ratanya berapa? Kalau nggak salah 165-an tadi ya di SPSS ya. Tuh, 165. Ini di Excel nih. Ya, secara perhitungan ya akan sama. Akurat tidaknya ini tergantung dari input. Gitu ya, input. Maka kalau misalnya kita sebagai peneliti tidak objektif, data yang dimasukkan manipulatif misalnya ya, maka hasilnya pun nggak sesuai. Hasilnya pun nggak sesuai. Jadi bukan bergantung pada pengolahan SPSS atau penelitian, bukan, tapi tergantung dari peneliti itu sendiri bagaimana menginput data. Datanya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau secara akurat atau tidak hasil perhitungan, ya namanya juga software alat bantu, itu tergantung user. Dan itu sudah teruji ya, makanya SPSS ini di bawah naungan perusahaan besar kan, itu sudah teruji ya. Excel, SPSS, dan lain sebagainya juga itu alat pengolahan data. Jadi nggak bisa kita mengacu pada alat pengolahan data akurat atau tidaknya, tergantung pada data yang diinputkan dan tergantung dari user ya, pengguna itu sendiri. Begitu. Oke, baik Pak. Baik Bapak, terima kasih. Bagaimana nih Kak Akmal? Sudah cukup jelas ya penjelasannya. Teman-teman, jika ada yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand ya.
Ini di chat sudah ada pertanyaan dari Kak Syamsuddin. Selamat siang, Pak. Izin bertanya, seperti yang sudah disampaikan, untuk mendapatkan data, kita bisa membagikan kuesioner. Nah, bagaimana menentukan arah data apa yang akan kita pakai? Selanjutnya, kalau misalnya kita sudah mendapatkan data mentah dari hasil kuesioner yang kita bagikan, cara mengaplikasikannya di SPSS seperti apa? Mohon dijawab, Bapak. Oke ya, Samsudin dari data kuesioner ya. Tadi jenis data itu salah satunya ada data primer ya berdasarkan sumbernya. Kuesioner ini merupakan alat, instrumen. Sebetulnya kuesioner itu adalah alat pengumpulan data. Ya. Salah satu alat pengumpulan data adalah kuesioner. Jadi untuk kita ngumpulin data kita pakai kuesioner. Yang populer kuesioner yang dipakai adalah skala Likert. Setuju ya, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, gitu kan? Ada pernyataan misalnya pelayanan di Bank ABC sangat baik. Terus pilih sangat setuju, setuju itu ya. Responden milih. Nah, kuesioner itu merupakan alat instrumen pengumpulan data. Kuesioner kita bagikan tuh ke responden, terus kuesioner balik lagi ke kita kan, kuesioner balik lagi ke kita, lalu kita dapat data primer, oke ya, karena kita langsung dari sumbernya menggunakan alat berupa kuesioner, dapatlah data primer hasil jawaban responden. Kan data itu harus disajikan ya. Kalau kita hanya lihat hasil data yang ada di kuesioner itu belum disajikan, belum disusun. Maka kita harus susun. Ada namanya tabulasi data. Jadi dari jawaban yang dapat itu kita harus tabulasi. Ya, kita buatkan tabel misalnya ya, responden 1, pernyataan 1, pilihnya apa, setuju atau apa gitu ya. Kita rekap semua. Kalau pakai Google Form itu enak ya, tinggal kita keluarkan, muncul angka-angkanya. Nah, itu belum cukup tuh, tinggal kita harus kalau mau analisis misalnya pakai SPSS, harus kita masukkan ke SPSS juga gitu ya, hasil pernyataan kuesioner itu. Baru dari SPSS kita bisa analisis. Misalnya dari kuesioner yang kita bagikan, kita ingin tahu berapa sih jawaban rata-rata orang jawab tentang pelayanan di bank ini, gimana sih rata-ratanya setuju juga gitu kan? Atau apa, itu bisa dimunculkan di SPSS. Ya, Samsudin nanti mungkin kalau saya jelaskan di sini akan makan waktu lagi sejam 2 jam saya jelasin ini. Saya akan rekomendasikan link YouTube ya, link video yang terkait pertanyaan ini. Cara input data dan mengolah data kuesioner. Gitu. Ya paling seperti itu. Yang jelas kuesioner itu merupakan suatu instrumen penelitian atau alat pengumpulan data yang nanti kita harus olah kembali untuk bisa dianalisis di SPSS. Tahapannya pertama kita tabulasi, lalu kita masukkan ke SPSS. Gitu. Nanti untuk prakteknya bisa bisa diakses di link yang nanti saya akan sematkan. Oke, sementara itu untuk Samsudin. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Sudah cukup jelas ya, Kak Syamsuddin. Nanti akan diberikan link YouTube khusus untuk pertanyaannya. Selanjutnya di sini ada yang raise hand nih dari Kak Dedi Mulyadi. Halo, Kak Dedi, bisa di-unmute? Ya, baik. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Izin bertanya, Pak, saya Dedi Mulyadi sebagai
Ya, silakan Pak. Ya Pak, terkait yang tadi Bapak sampaikan terkait SPSS Pak ya. Saya mungkin ingin bertanya berbeda dari yang lain ini terkait skripsi Pak ya, skripsi. Nah, saya pernah bertanya tadi ya ke mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus, yang sudah bekerja, apakah benar Pak dengan SPS dengan skripsi dengan menggunakan statistik kuesioner ini mempermudah kita untuk lulus dalam skripsi, apakah begitu Pak? Oke, terima kasih. Mempermudah lulus atau tidak dengan menggunakan SPSS, begitu intinya Pak? Ya betul, karena seperti yang telah teman saya bilang itu untuk skripsi itu lebih mudah dengan menggunakan statistik kuesioner kayak gitu karena dibanding literatur bio katanya kayak gitu. Apakah itu benar gitu Pak pernyataan seperti itu bahwa statistik ini cara yang paling mudah untuk menyusun skripsi gitu? Oke, apakah metode kuantitatif ya intinya ya, terus kita pakai SPSS itu paling mudah dibanding metode lainnya? Sebelum saya jawab ya, metode penelitian itu ada dua. Pertama ada kualitatif, ya. Yang kedua ada kuantitatif. Kalau kualitatif biasanya ini tidak berhubungan dengan angka. Kita akan menjabarkan satu fenomena, satu masalah atau fenomena yang diangkat dalam penelitian. Kita gunakan wawancara atau apa gitu kumpulan datanya ya. Terus kita susun sedemikian rupa hingga akhirnya membentuk skripsi. Kalau kuantitatif, ini biasanya lebih kepada hitung-hitungan. Mencari pengaruh gitu ya, terus mencari hubungan, membandingkan, itu biasanya kuantitatif. Yang saya contohkan di SPSS, ini salah satu software yang memang populer digunakan oleh mahasiswa saat mengolah data kuantitatif. Di penelitian ya, metode penelitian kuantitatif. Pertanyaannya mana yang lebih mudah? Tentu tergantung sebetulnya. Paling mudah, paling cepat lulus, kualitatif atau kuantitatif, tergantung dari pemahaman teman-teman sendiri, gitu ya. Masing-masing punya kelemahan dan kelebihan tersendiri, masing-masing metode itu ya. Saya tidak bisa mengklaim bahwa kuantitatif itu lebih mudah dibanding kualitatif, atau sebaliknya, kualitatif lebih mudah dibanding kuantitatif. Buktinya adalah ketika suka dengan hitungan dan lebih nyaman dengan hal-hal berbau hitungan itu jadi lebih mudah. Tetapi kalau ada orang-orang yang senang merangkai kalimat, gak suka hitungan, kualitatif lebih mudah gitu ya. Itu jadi objektif jawabannya. Tergantung dari kesukaan teman-teman sebetulnya, pemahaman teman-teman lebih kemana, kualitatif. Saya tidak bisa menyampaikan bahwa kuantitatif lebih mudah, lebih cepat selesai, aman gitu. Enggak gitu juga. Bagi orang-orang yang senang kualitatif, ya mungkin kuantitatif lebih sulit dibanding dengan kualitatif gitu. Nah, penggunaan metode-metode ini di rumah kualitatif lebih bagus daripada kuantitatif atau kuantitatif lebih bagus daripada kualitatif, itu tergantung dari permasalahannya. Yang namanya metode kan itu cara ya. Kenapa dari itu untuk cara yang kita gunakan. Kita mau pakai kualitatif mau kuantitatif nih untuk menjawab permasalahan yang kita angkat. Bisa jadi yang kita angkat satu permasalahan, kita salah gunakan metode, itu jadi salah semua. Yang harusnya pakai kualitatif malah kuantitatif jadi salah, atau yang harusnya pakai kuantitatif malah kualitatif jadi salah. Nah, itu adalah metode-metode ilmiah yang memang adanya begitu. Jadi mudah atau tidaknya tergantung dari kita dan tergantung dari permasalahan penelitian yang kita angkat. Tapi perlu teman-teman ketahui, dalam bagian skripsi justru bagian yang paling mudah adalah bagian bab 4. Pembahasan itu paling mudah. Yang paling sulit di bagian skripsi itu adalah bab 1, bab 2. Itu sulit tuh ya. Bab 1 terutama itu sulit.
Karena di sana harus sudah memunculkan masalah, menjelaskan kenapa harus meneliti ini, gitu ya. Itu bagian bab 1. Kalau bab 4-nya mudah, mau kualitatif mau kuantitatif. Selama memang datanya sudah ada, bab 4 itu mudah. Saya jamin bab 4 mudah. Cara ngitungnya bagaimana, cara interpretasinya bagaimana, itu mudah sekali. Justru yang lama itu orang bimbingan itu di bab 1. Bab 1, bab 2, bab 3 deh ya. Bab 1, bab 2, bab 3 itu lumayan lama. Yang mudahnya itu bab 4. Gitu ya. Jadi pakai SPSS, pakai apapun, selama memang nggak tepat, ya itu akan lama skripsinya. Itu salah terus akan lama. Ya. Jadi objektif sih ya. Subjektif lah. Jawabannya subjektif. Paling mudah atau enggak tergantung dari kita sebetulnya. Masing-masing metode penelitian itu ada kelemahan, ada kelebihan. Kuantitatif ada kelemahan, ada kelebihan. Termasuk kualitatif pun sama. Ya. Begitu. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin, ya, sama-sama. Kesimpulannya berarti tergantung ya. Pak Juri. Tergantung dari pengujinya juga, Pak Lipa ya. Nah, ya, banyak faktor lah ya, banyak faktor. Yang saya sampaikan di sini tentunya hanya bagian luarnya saja. Mudah-mudahan nanti penyelenggara itu bisa menyajikan workshop atau seminar tambahan atau lanjutan ya, agar memang terstruktur nanti apa dulu gitu ya, sampai akhirnya ngerti. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas waktu dan tempatnya Pak. Oke, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Dedi atas pertanyaannya dan Bapak Cik Gunawan atas jawabannya. Nah, teman-teman, ini masih ada sisa pertanyaan yang mohon maaf tidak bisa kami jawab saat ini karena keterbatasan waktu. Mungkin nanti kita bisa diskusikan di lain kesempatan. Nah, teman-teman, ada pepatah yaitu satu momen tidak akan terulang lagi, sekalipun terulang itu feel-nya tidak akan sama. Setuju nggak? Nah, biar momen ini selalu terkenang, kita abadikan dulu yuk dengan foto bersama. Teman-teman semuanya yang bisa on cam, silakan on cam. Jika terkendala, boleh off cam. Udah, gimana? Udah siap? Operator? Hitung. Satu, dua, tiga. Oke. Lanjut. Slide berikutnya. Tidak ada. Slide selanjutnya ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua atas antusias dan partisipasinya. Semoga dengan mengikuti workshop ini bisa menambah pengetahuan dan pemahaman kita semua terkait penggunaan SPSS ini ke depannya. Saya Zalfa Alifa Zahra sebagai moderator, pamit undur diri. Acara saya kembalikan ke... Baik, terima kasih Saudari Zalfa. Nah, teman-teman, gimana tuh? Banyak banget ya tahapan untuk kita menguasai SPSS ini.
Nah, materi ini kita perlukan nanti nih di akhir di akhir semester. Nah, kalau misalnya kalian juga bisa untuk membeli buku dengan harga terjangkau. Nah, kalau misalnya tidak mau membeli, bisa juga dapat akses gratis pada channel Skripsi Bisa. Nah, tadi juga Pak C bilang kan, kalau untuk menguasai SPSS ini tidak akan mahir begitu saja. Mungkin di lain kesempatan akan ada workshop lanjutan untuk pelatihannya nih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Cek Gunawan SEMM yang telah memberikan pengetahuannya yang sangat luar biasa sehingga dapat bermanfaat bagi kita sebagai mahasiswa. Dan terima kasih juga kepada Bapak Umban Adijaya SPDMM yang sudah membuat program workshop ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak dosen Institut Manajemen Biasa Indonesia. Dan terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang sudah luar biasa hingga bisa melaksanakan workshop ini dengan sukses. Juga seluruh peserta workshop yang telah bergabung kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ilmu yang dapat bermanfaat. Saya, Mela Suranti, mewakili rekan-rekan yang bertugas, meminta maaf apabila ada kesalahan. Kegagalan tidak akan pernah mengalahkan keinginan untuk kesuksesan. Saya pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa untuk link presensi sudah ada di room chat Zoom. Dan untuk SS juga ya, untuk bukti di dalam link tersebut. Oke, dadah teman-teman. Selamat siang, selamat beristirahat. Oke. Ya, nanti kalau udah siap, aku Dia naon cenah?